Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayaki. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sistem operasi, yaitu deadlock dan sinkronisasi data. Yang pertama, deadlock. Deadlock itu adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta result untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya yaitu seperti kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Terdapat kaitan antara overhead dari mekanisme koreksi dan manfaat dari koreksi deadlock itu sendiri. Pada beberapa kasus, overhead atau ongkos yang harus dibayar untuk membuat sistem bebas deadlock terjadi hal yang terlalu mahal dibandingkan jika mengabaikannya. Sementara pada kasus lain, seperti pada real-time process control, mengizinkan deadlock akan membuat sistem menjadi kacau dan membuat sistem tersebut tidak berguna. Dan samping ini ada contoh gambaran deadlock, yaitu seperti kondisi jalan raya yang dalam keadaan macet. Seperti inilah gambarannya. Selanjutnya, penyebab deadlock. Yang pertama yaitu mutual exclusion, yang kedua hot and white, yang ketiga no preemption, yang keempat circular wide. Situasi deadlock dapat terjadi apabila syarat-syarat dan kondisi di atas terpenuhi. Yang pertama, mutual exclusion, yaitu kondisi yang itu hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Selanjutnya, hot and white. Kondisi ini yaitu suatu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga sumber daya yang diminta benar-benar tidak dipakai oleh proses lain. Selanjutnya, no preemption. Kondisi yang selanjutnya yaitu sebuah sumber daya ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lain untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, proses lain harus menunggu dan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Circular wide, yaitu kondisi terakhir ini kondisi seperti rantai sirkular, di mana sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Dan ini adalah contoh gambaran saat kondisi circular wide. Dari riset pertama, yaitu langsung riset 2, proses pertama, waiting for untuk riset kedua. Setelah itu proses kedua. Dan itulah gambarannya. Selanjutnya, strategi mengatasi deadlock. Preemption, yaitu memastikan saling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Avoidance, sistem menolak request terhadap result yang berpotensi deadlock. Algoritma Banker, detection and recovery, membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery. Algoritma Ostrich. Preemption, yaitu pertama, mutual exclusion, membuat threshold untuk result yang digunakan bersama-sama. Hot and white, memaksa sebuah proses untuk melepaskan result yang dimilikinya ketika meminta result baru. Circular waiting, memberikan penamaan result berdasarkan urutan atau level. No preemption, membolehkan ada preemption. Avoidance, yaitu perlu adanya informasi tambahan. Jika ada permintaan result yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan terpaksa untuk melaksanakan result yang sudah dimilikinya. Result manager menolak proses yang diminta, result yang berpotensi. Detection dan recovery, membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksikan, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan prevention, membuat checkpoint untuk rollback, lalu execute proses yang prioritasnya kecil. Sinkronisasi. Sekarang, sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi, ketidakkonsistenan data akibat adanya data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini sinkronisasi diperlukan agar data tetap konsisten. Adapun manfaat dari sinkronisasi yaitu akses yang dilakukan secara bersamaan ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Ketiga, race condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan.
Nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Adapun masalah dan solusi, yang pertama, race condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi dalam beberapa sistem operasi. Proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum yang dapat dilakukan proses baca dan proses tulis write. Critical section yaitu kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi yang lain yang melibatkan share memori, share bekas, dan share sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan proses writing dan reading kepada set data dan pada saat yang sama. Dengan kata lain, kita membutuhkan mutual exclusion untuk sebuah jalan yang menjamin sebuah proses sedang menggunakan share berkas. Proses lainnya menggunakan dari pekerjaan yang sama. Kesulitan terjadi karena proses 2 mulai menggunakan variabel bersama sebelum proses 1 menyelesaikannya. Semaphore pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penandaan tertentu. Itu sembarangan membutuhkan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Variabel khusus untuk penandaan ini disebut semaphore. Baiklah, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.